yang nggak jadi Tuhan lah, gimana sih bro? Gimana? Ini nih logika kami ini nggak dengarkan teman-teman, kalau dia tidak bangkit, kamu nggak pernah nyampe. Kalau dia tidak bangkit, dia tidak jadi Tuhan. Ya, kalau nggak bangkit nggak Tuhan dia. Seperti nabimu. Berarti setan menghadiahkan Tuhan kepada Anda. Karena setanlah sampai dia mati, supaya dia bangkit mati dulu. Berterima kasihlah kepada jadi setan. Jadi begitu loh bro. Iya, berterima sedikit kasihlah yang kepada cerdas. setan yang telah menghadiahkan Tuhan kepada Anda. Salib terus kamu bahas kebangkitannya, kayak kamu bahas gitu loh. Bisa nggak bangkit gitu tanpa disalib? Itu kan sudah dinubuatkan, harus dinubuatkan nenekmu Kiper. Jadi masalahnya apa? Gereja yang menubuatkan. Ya dia siapa? Sendiri. Siapa? Di mana Yesus menubuatkan dirinya? Ya adalah sebelum adalah udahlah. Sebelum mau disalib dia udah berkata anak manusia akan di buka kameranya dulu. Buka kamera dulu, Bang. Gimana sih, bro? Buka kamera dulu, jangan ngarang-ngarang lah. Buka kamera dulu, Bang. Kalau saya buka kamera 24 jam saya melayanimu berdebat. Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu berani gitu loh. Saya berani dong, masa tidak? Buka berani kamera. Dengan bahas Tuhanmu juga berani. Boleh, silakan. Buka kamera, silakan. Oke, boleh saya bertanya dengan Tuhan yang kau tawar-tawarkan ini? Buka kamera dulu. Iya, kan udah saya bilang akunku belum bisa. Ya udah, jangan sombong kalau gitu. Yang pasti ya, yang sombong, bro. Yang pasti kamu harus berterima kasih kepada setan. Berkat upaya kerja keras setanlah merasuki Yudas, sehingga kamu punya Tuhan bisa keluar dari kuburan. Betul? Jadi selama kamu berdebat di TikTok ini nggak ada yang dipetik dari narasi. Iya, karena otakmu kan selalu penghujatan, gitu loh bro. Loh, kok saya menghujat? Gimana? Apa yang saya hujat? Iyalah, selalu pelesetin bahasa lah. Apa yang saya pelesetin? Apa yang saya pelesetin? Apa? Aduh, itu kematiannya sudah dinubuatkan, dia harus siapa yang menubuatkan orang benar mati untuk pelaku dosa? Yang menubuatkan siapa? Tiap hari bahas itu mulu, tiap hari bahas itu. Kebangkitannya dong bahas. Sudah ku bilang, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Percuma dia bangkit jadi Tuhan. Percuma dia bangkit jadi Tuhan kalau ternyata dia adalah hadiah dari setan. Jangan-jangan yang bangkit itu temannya setan. Jadi karena Yesus Yesus mengatakan, bro, yang benar itu, bro. Aduh Tuhan aja kita, aduh kuasa Tuhan. Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, kebangkitan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Ayo. Alah, ampun lah, kan pelesetin lagi kan. Kamu baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Yesus berkata kepada mereka, orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, berilah kami tanda." Apa jawab Yesus? "Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dalam perut bumi itu menurut terus Yesus, itu apa tuh maksudnya tuh? Itu tanda untuk siapa? Ya untuk Yesus. Untuk angkatan jahat. Makanya angkatan jahat, ya ampun. Baca dalilmu. Baca dalilmu, bacakan benar, ya. Kamu itu. Begini aja, bro. Kamu kan menawarkan Tuhanmu yang benar. Bolehkah saya mau bertanya bagaimana kebenaran Tuhanmu? Tuhan yang disembah Yesus gimana kebenarannya? Bagaimana? Berani menjawab apa kebenarannya? Buka kameramu. Kebenarannya seperti ini, maksud saya kebenarannya seperti ini, bro. Jika benar Tuhan yang ditawarkan Nabi Anda di abad ke-7, tolonglah kasih data dulu kepada saya atau kepada ini para penonton. Kasih dulu data.
Nah, iya Kuasa. bang, penggoda iman. Betul itu bang. Maksudnya gini loh, dia bilang itu setan yang bangkit dari kubur. Atas Ya, dasar itu apa Yesus kau yang bilang mengatakan begitu? Sementara bukan saya yang Bang Zuma, mengatakan, Yesusnya yang sementara mengatakan. yang kita pelajari di dalam Alkitab kita tidak ada orang lain selain Yesus. Di situ Hei. diceritakan Yesus yang mati, dia yang Yesus, naik bangkit. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Pertanyaan saya, yang keluar dari kubur ini memakai nama siapa? Buka kameranya bang, biar saya tidak akan lari dari Biblemu ini, dan saya tidak akan lari dari kitab suciku Al-Quranul Karim. Di kananku ada Al-Quran, di kiriku ada Bible. Tidak akan lari saya. Yang mengatakan penyesat datang memakai nama Yesus ini, berarti penyesat itu memakai nama siapa? Di mana Penyesatnya- itu bukan Yesus yang bangkit dari kubur? Coba, di mana? Oke. Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Coba abang baca, jelaskan. Oke. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Jangan keluar dari konteks kebangkitan tadi loh. Kebangkitan iya. Yesus tadi yang kita dibahas itu Yesus Sekarang bangkit. saya tanya, sekarang Kok saya tanya. abang bilang tadi bukan Yesus yang bangkit, jangan Saya dia tanya, setan. Lah, atas saya dasar tanya apa sampai sama abang bilang saudara, itu setan? saudara, jangan bicara sendiri, jangan bicara sendiri. Saya tanya, duluan mana kebangkitan daripada Paulus ke Damsik? Bang, jangan keluar konteks kebangkitan Yesus, Bang. Kita tadi itu bergerak tentang kebangkitan Yesus. Abang bilang itu tadi. Iya, makanya jangan-jangan saya yang bangkit itu bukan Yesus, setan. Kan abang bilangnya gitu. makanya- Lalu saya bertanya sama abang, atas dasar apa, mana buktinya kalau itu setan yang bangkit? Ada nggak di Alkitab saya ditulis setan yang bangkit bukan Yesus? Ada nggak di situ? Kalau ada ya coba tunjukkan gitu, Bang. Nggak usah berbelit ke kiri ke kanan, Bang. Utarakan saja yang itu. Oke, baik. Dengarkan. Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6 dibawa oleh iblis untuk dicobai. Apa kata iblis? Yesus, segala kemegahan dunia dan segala kerajaan yang ada di dunia akan aku berikan kepadamu. Kuasa langit, kuasa bumi aku berikan kepadamu apabila engkau sujud menyembahku. Pertanyaan saya, apakah Yesus menerima kuasa langit dan bumi dari iblis? Iya. Menerima? Menerima? Apakah Yesus menerima kuasa langit dan bumi dari iblis? Emang iblis mempunyai kuasa langit dan bumi? Ada dong. Mana? Yesus- Coba tunjuk buktinya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30. Coba Penguasa dijelaskan. dunia adalah iblis. Kamu berdebat modal apa? Modal hidung. Yesus sendiri yang mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Satu Yohanes 5 nomor 19. Dunia ini dibawa kuasa iblis. Jadi jangan kau ragukan tentang pengajaran saya. Matius 6 nomor 13, penguasa dunia adalah iblis. Lukas 4 nomor 5 sampai nomor 7, penguasa dunia adalah iblis. Yohanes 12:31, penguasa dunia adalah iblis. Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia adalah iblis. Yohanes 16 nomor 11, penguasa dunia adalah iblis. Ketika keluar dari kubur, dia mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa
langit dan bumi, pergilah, jadikanlah seluruh dunia, pergilah seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa itu? Sementara Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Itu Yesus asli. Yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jelas beda. Lagian Yesus yang asli di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang keluar dari kubur, aku berkuasa, sebab kuasa langit dan kuasa bumi telah diberikan kepadaku. Itu bukan Yesus. Hei Bang, Anda berbicara dalam konteks itu, Abang juga harus tahu dasar orang Kristen itu seperti apa, Bang. Ya, saya menyatakan yang adalah firman. Firman saya itu menyatakan bersama-sama yang dengan real. Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya menyatakan yang real, bukan doktrin, bukan dogma, bukan pembodohan, bukan penyesatan. Saya menyatakan yang real. Yang kamu katakan itu Yohanes 1 nomor 3 nomor 14 itu adalah pembodohan. Itu menurut pandanganmu loh Bang. Bukan menurut Pembodohan itu pandangan saya. menurut Sekarang saya tanya. pandanganmu. Bagaimana mungkin? Sekarang saya tanya sama saudara. Yohanes 1 sampai Yohanes 43. Yohanes 1 nomor 1 sampai 43. Itu sabda Yesus, firman Tuhan, atau karangan penulis buku Yohanes? Jujur. Semua yang tertulis Diilhamkan. di dalam Alkitab, maupun itu Yohanes yang Abang bilang tadi itu firman Allah. Itu Nenekmu firman kiper. Lah, lalu saya mau bilang apa? Sementara itu yang saya firmankan itu firman Allah yang kami baca itu menjadi jalan kebenaran dan hidup. Semua itu adalah firman Allah. Perjanjian lama dan akan digenapi dengan perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru semuanya itu firman Allah bagi orang Kristen. Bukanlah orang Kristen kalau bilang itu bukan firman Allah, Bangku. Seperti itu. Oke, saya kasih data samamu ya. 2 Korintus 2 nomor 19 nomor 20 21 22 di situ berkata begini, benarlah peribahasa yang berbunyi, anjing kembali memakan muntahnya dan babi kembali ke kubangannya. Itu firman Tuhan atau bukan? Hei Bang, itu firman Tuhan. Saya sudah mendasari tadi. Bagaimana Dan Anda apakah hal mengatakan itu tentunya, firman Bang, Tuhan? Firman Tuhan itu adalah mengajarkan kebenaran dan bukan berarti bagaimana Anda anjing bisa makan mengatakan ikan, itu makan firman dan kita Tuhan, harus mengikutinya. sedangkan kitab Anda sendiri mengatakan peribahasa? Hanya Abang itu mengutarakan sesuai dengan pandangan Abang, sementara Di Abang situ Muslim, bagaimana tertulis mungkin seorang benarlah Muslim akan peribahasa mengakui Alkitab yang itu adalah berbunyi. firman Tuhan, sementara kita sendiri orang Kristen yang benar-benar Kristen mengakui itu bahwa firman Allah yang hidup. Ya, itu Kan tidak kan mungkin iman, Abang yang sayang. Kristen Islam mengakui itu Itu adalah kan firman Allah. iman. Itu kan iman. Nih, tak kasih buku nih. Nih, ada buku di sini, buku lucu, pemberian sahabat saya nih. Ini, ya, ada buku lucu, pokoknya lucu isinya. Ini kalau kau percaya ini firman Tuhan, jadi firman Tuhan gak bagi kau? Ini kalau kau percaya, ini kalau kau imani ini firman Tuhan gak bagi kamu? Kalau, pertanyaan kalau ya. Iya, kalau. Firman Tuhan, kan Abang bilang tadi kalau. Itulah. Tetapi Kan bukan itu Abang berarti. bilang kalau, tetapi kalau bukan Alkitab berarti. Alkitab itu tidak bisa disama-samakan dengan buku-buku yang lain. Alkitab itu adalah Tetapi sumber, bukan adalah firman Allah yang berarti hidup. imanmu itu betul. Di dalam 2 Korintus 2 sudah jelas sekali tertulis, benarlah peribahasa yang berbunyi. Sudah tertulis peribahasa kok dibilang firman Tuhan? Apa sih orang ini? Lah, Peribahasa itu firman Tuhan atau bukan? Bang,
firman Tuhan itu mengajarkan kebenaran, dan abang bilang tadi itu peribahasa, dan apakah hal itu kita harus apa tadi abang bilang anjing dan ini dimakan ini apalah segala macam itu, dan apakah kita harus mengikuti itu? Kan tidak, kita mencari kebenaran dalam firman itu. Istirahat dulu deh, istirahat mengki dulu. Itu loh Bang Juma yang baik hati. Istirahat dulu, perbanyak belajar. Anda belum layak berdiskusi dengan orang yang lebih paham Bible. Bukan Istirahat Bang, dulu. maksudnya gini loh. Kalau kita bicara itu Alkitab bukan firman Allah, saya tidak setuju Bang. Gitu loh. Oke. Menurut saudara, firman Tuhan itu bisa direvisi nggak? Revisi dalam hal apa, yang bagaimana dulu Bang? Iya, Coba. saya tanya, dikoreksi, direvisi bisa nggak firman Tuhan dikoreksi? Kalau untuk kebenaran, hal yang betul, hal yang benar, ya Boleh, bisa aja. boleh. Dalam penulisan kan ini maksud abang atau bagaimana? Iya betul. Boleh nggak Iya. firman Tuhan itu dikoreksi manusia? Iya. Berarti manusia lebih pintar daripada Tuhan. Lah, bukan itu juga Bang. Lalu Makanya apa? kan saya Kenapa? bilang tadi. Kenapa kamu koreksi firman Tuhan? Nah, abang kan tadi bilang, boleh nggak gitu kan? Nah, saya bilang, saya tanggapi, kalau itu untuk kebenaran, benar. Berarti Perbaiki tadi belum benar. Berarti tadi firman Tuhan tidak benar. Makanya dikoreksi supaya benar Nah, oleh ini kan manusia. sudah kemana? Abang kan tadi bilang kalau. Aduh, gimana? Nah, sih? iya. Kan ini Saya salah bertanya, satu koreksi juga, Bang. apakah firman Tuhan bisa direvisi manusia? Ya, bisa. Contohnya dari Alkitab kan ini penulisannya dari bahasa Ibrani. Nah, kita translate ke bahasa Indonesia. Itu translate, Salah satu itu revisi translate. juga. Yang saya tanya, boleh nggak firman Tuhan dikoreksi, direvisi manusia? Yang namanya firman Tuhan tidak boleh ditambah, dikurangi, Bang. Berarti tidak boleh dikoreksi, Tidak boleh ditambah, dikurangi. tidak boleh dikoreksi. Itu tadi tidak boleh ditambah, dikurangi. Kalau dikoreksi boleh nggak? Tidak boleh ditambah, dikurangi. Itu aja, Bang. Dikoreksi, bukan ditambah dikurangi. Dikoreksi boleh nggak firman Tuhan dikoreksi, direvisi? Tidak boleh tentunya Bang. Sudah dibilang tadi tidak Oke. boleh ditambah, dikurangi. Ini kitabmu setiap saat direvisi. Berarti ini bukan firman Tuhan. Selesai. Lah, Apalagi? firman Tuhan kok Ah. gitu. Kalau itu saya tidak setuju Bang. Ya, lah ini buktinya direvisi. Baru-baru Nah. muncul 2023 dikoreksi lagi. Diperbaiki, Oke, itu kan- disempurnakan. Itu menurut pandangan Abang. Sekarang saya tanya sama Abang, ada nggak orang Kristen di seluruh Indonesia yang bilang Alkitab itu bukan firman Tuhan? Yang Kristen, yang betul-betul Kristen, Saya Bang. bertanya Ada sama nggak? saudara, boleh tidak firman Tuhan direvisi oleh manusia? Firman Tuhan direvisi manusia boleh nggak? Punya tidak kapasitas manusia merevisi firman Tuhan? Pengetahuan Tuhan apakah lebih rendah daripada manusia yang merevisi firman-Nya? Itulah bukti ini bukan firman Tuhan, karena ini selalu dikoreksi dan direvisi oleh manusia. Kenapa bisa dikoreksi dan direvisi? Karena ini bukan firman Tuhan. Kalau ini firman Tuhan direvisi oleh manusia, berarti Tuhanmu itu lebih rendah pengetahuannya daripada manusia-manusia yang mampu merevisi dan memperbaiki kitabmu ini. Sampai sini paham? Bagaimana mau paham? Masih Kristen. Coba Abang jelaskan. Maksud dari revisi itu yang bagaimana? Yang di mananya? Coba, biar saya juga bisa lihat seperti apa maksud Tanyakan Abang. kitabmu. Kamu punya Bible di situ? Kau punya Bible? Di sini saya tidak punya Bible, Bang. Kamu punya 2 HP? Satu saja, Bang. Susah kalau begitu. Saya buktikan kepada kamu malam ini juga, kitabmu ini perlu perbaikan. Masih perlu diperbaiki. Kalau ini firman Tuhan, berarti ada kekeliruan terhadap Tuhanmu. Kurang vitamin. Nah, bagaimana Kurang Abang mau vitamin bilang seperti Tuhanmu itu. sementara Karena masih maksudnya- keliru.
Sekarang saya Bagaimana kasih, abang mau bilang seperti itu, sementara abang itu seorang muslim? Masa sih seorang muslim harus koreksi Alkitab seorang hei, Kristen? Gitu loh bang, semua logikanya. manusia bisa membaca ini. Bukan syarat membaca Bible harus Kristen dulu. Anak TK pun bisa baca ini. Bedanya orang Kristen membaca ini bukan dengan ini, tapi dengan ini. Iman, kepercayaan, salah atau benar, percaya saja. Kami umat Islam baca ini pakai ini. Kau baca Yehezkiel 34 nomor 16 sekarang, kau buka di situ. Apa yang tertulis di perjanjian di terjemahan baru ini? Itu jauh dari aslinya. Kau baca Yehezkielmu. Itulah bukti. Wah, bukan berarti kau punya kitab, kau lebih pintar dari kami. Bukan juga berarti abang bilang tadi salah atau benar kita iakan saja, yang penting percaya saja. Masa yang salah kita harus percaya? Sekarang, Gitu loh, Bang. sekarang saya tanya, ini firman Tuhan nggak bagi kamu? Kau bilang tadi firman Tuhan. Firman Tuhan, semua Kenapa Alkitab direvisi? yang tertulis itu di dalam Kenapa direvisi? Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kenapa itu firman direvisi? Tuhan. Kalau firman Tuhan kenapa direvisi? Hah? Coba abang tunjukin mana yang direvisinya. TB baru itu maksudnya apa? Perbaikan dari TB lama, TL. Ada TL, ada TB. Kenapa ada TL? Kenapa ada TB? Karena perbaikan. Memang mending kau lari daripada kau malu. Ngopi lagi kita. Boleh nggak terjemahan Al-Quran ini direvisi? Terjemahannya boleh, karena terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Ini cuman terjemahan, katanya firman Tuhan. Bisa nggak diperbaiki? Buktinya mereka perbaiki. Berarti yang sebelumnya tidak baik. Disempurnakan, terjemahannya disempurnakan. Berarti sebelumnya belum sempurna. Hah? Firman Tuhan kayak gitu? Tolong pakai ini nih. Ayo silakan saudara, yang bisa buka Karimah, naikkan. Silakan saudara-saudaraku. Eli kibale tunu, Eli toki kecap, si bawa jeruk nipis. Eli bepa pitu pese, si bawa onde. Eli lipasabe to pake iboting. Sorry, terjemahan dibilang firman Tuhan. Sorry, moderator lagi tidur kayak ini. Kalau Bang Handi sudah minta permintaan naik, itu tanda bahaya itu. Selama dia masih duduk di bawah, berarti kita masih diberi kesempatan untuk pembibelan, bukan penginjilan, pembibelan. Halo, selamat subuh menjelang pagi.
Demum prakatuak samune. Halo. Mago tuh. Dengker tuak. Oh, ambe. Oh, dikka na malay mo ambe na pe na. Lato mangiro tepe na tae balok. Oh, ambe. Dan mupra ketupak. Ngapa nak manjo ka masih de. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bang. Eli terkonakan deko patitong nakan deduka ko asu bolong ake sengke ambokna oh Eli. Asu bolong artinya anjing hitam. Iya. Halo Bang. Halo, Ya halo. assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, ini kalau bisa undang lah bang itu yang di channel. Aku lebih hebat ilmunya kan ya. Orang belum ngomong udah turun. Eli Gigi. Enggak lah nyanyi gitu kadang ngantuk. Halo. Jadi teman-teman Oten yang lagi nonton ini, kapan lah orang ini bisa tumbang? Justru yang naik ngotot aja, tak ada modal. Bisa-bisa HP dilemparkan. Udah beli kopi, udah beli snack untuk nonton, berharap yang naik malah babak belur. Terima kasih teman-teman yang ada di YouTube, sahabat HK. Barakallahu fikum. Assalamualaikum, Nazuma. Waalaikumsalam. Iya bang. Salam kekeluargaan ini dari Lampung. Iya bang, abangku di Lampung. Kenapa nggak selesaikan bahasanya dulu bang, habis itu pergi. Ngomong dulu dong, sampai selesai dong bang. Saya masih mau dengar, tiba-tiba abang langsung pergi, gimana dong? Kok dong? Yang non muslim silakan minta permintaan. Yang muslim tahan dulu ya. Halo. Ini saudaranya Paman Lina Wijaya ya?
Udah dapat berondong, Bang? Halo? Halo? Ngeri juga ya. Halo. Halo Paman. Kau masih belum ngomong. Langsung turun. Ini lagi. Buka kameranya, Bang. Ya ampun, kalau bisa udah saya buka bro, cuman kamu main kick-kick aja, gimana? Belum juga selesai. Bisa. Kalau Kristen itu bisa buka kamera tapi tidak mau buka, itu udah ketahuan misinya. Mau menghujat itu. Kalau Kristen yang baik-baik aja buka kamera, ya buka aja, ngapain harus takut? Kalau tujuannya memang mau diskusi, ya kan ya? Kalau mau juga tutup muka kayak saya tidak ada masker, ya pakai tutup panci, kan ada yang panci kecil itu kan, ada talinya kan, tinggal ikat karet talinya, tarik ke belakang. Apa susahnya sih? Ada kan panci atau apa wajan yang kecil, itu aja, ada talinya kait ke belakang. Itu aja kok susah. Kalau Anda tidak buka kamera tapi punya kesempatan buka kamera, berarti Anda mau menghujat gitu. Atau pakai helm juga bisa, tinggal tutup. Nah, gitu aja pun susah kali. Ada juga pakai beranya, istri yang lagi tidur ambil beranya, kan cuma satunya diambil. Itu aja kok repot sekali lah teman-teman ini. Halo saudara. Halo saudara. Iya, bisa Salam buka sejahtera. Iya, buka kamera boleh. Nggak bisa ini bang, pengikutnya masih sedikit ini. Dari agama mana? Saya Katolik? belum punya agama ini bang. Katanya Waduh. saya ini dari Kristen bang. Belum punya agama dia. Kayak sapi. Sapi ditanya, sapi, kau agama apa? Ngoe. Monyet ditanya, monyet apa agamamu? Orang kok tak punya agama. Halo. Halo saudara. Halo, selamat malam. Malam. Bisa buka kameranya bang. Buka kamera abangku, biar kita diskusinya baik. Silakan. Supaya tidak ada penghujatan terjadi. Saya sambil cas HP. Silakan buka kameranya. Ayo. Semangat bang, semangat. Ah, gitu dong. Ganteng kali abang kita. Ini luar biasa. Tepuk tangan yang meraih. Nah. Abang gimana ini? Nah, kan cakep. Wah. Masya Allah, ciptaan Allah luar biasa. Dibuka ini ya bang, mic-nya dibuka bang. Mic-nya dibuka. Akilau kumalolo bawaku. Ya, Masya Allah.
Abang dari mana? Katolik apa Protestan? Kristen Katolik, Oh, 100%. Katolik. Oh iya iya. Oke, salam kenal abang. Abang Rumah Pea. Iya. Salam hormat. Salam. Mur. Siap. Mungkin bisa diuraikan bang tema yang kita usung di sini terkait eksekutor penyaliban itu menurut abang sebagai orang Katolik, eksekutornya ini pahlawan atau penjahat gitu abang? Silakan. Silakan abangku. Kurang jelas ya. Iya, putus-putus kayaknya jaringan. Silakan bang. Wih, marah ndak ini teman kita ini lagi marah atau kenapa nih? Halo, halo bang. Mengerikan. Dia bawa lambangnya ini. Wah, ban Max. Buka karemanya bang. Ah, Buka karema. apa itu? Kamera. Santai aja kita. Belum bisa juga tuh. Hah? Siaran live belum bisa buka tamu dengan audio saja. Gimana dong? Dipersyaratkan panitia. Narasumber harus buka kamera. Iya, cuman bisa suara. Penonton kita di bawah ini bayar loh bang masuk ke sini. Kasihan Berapa mereka. dibayarnya? Kasihan mereka bayar untuk melihat yang berdialog gitu loh. Bayar gimana? Mereka bayar untuk nonton di sini, mereka bayar. Oh, bayar paket. Iya. Pintar abang ini. Supaya kita bisa berdiskusi dengan baik, abang buka kameranya, kita saling memberikan masukan. Di situ Ini kita akses live diperlukan untuk siaran live video sebagai tamu. ya. Dapat siarankan menggunakan audio saja. Belum Kenapa bisa? konten. Oh, berarti belum layak jadi ini narasumber abangku di sini. Karena dipersyaratkan sama panitia harus buka kamera gitu bang. Oke. Lanjut, Abang Juma, jangan lanjut. Iya, oke, makasih bang ya. Hati-hati di jalan. Lampu merah berhenti bang, jangan sampai nabrak aja langsung. Bahaya itu. Kela. Oke. Sip. Kata teman kita, kata panitianya, yang tidak buka kamera, turunan aja. Halo saudaraku Tengkorak Hidup, apa kabar? Baik bang, baik. Baik, bisa buka kameranya? Boleh. Oke. Nah, kan cakep. Dari sekte mana bang? Katolik atau Protestan? Protestan. Kenapa rata-rata yang buka kamera jadi macet ya teman-teman? Alpian Maulana ngomong apa?
Kenapa itu ya? Sinyal ya. Itu sekarang harga sinyal berapa sih? Sinyal itu mahal harganya enggak, teman-teman? Ada yang beli sinyal. Nah, itu bisa buka kamera. Oke. Kenapa tercampak? Jaringan abang rupanya. Enggak juga. Di sini bagus kok. Itu muka baju nampak itu, ha. Oh gitu ya, syukurlah. Iya bang, silakan bang. Dijelaskan kepada penonton kita, bagi Protestan atau bagi Katolik yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat menurut abang. Silakan. Pahlawan atau penjahat, eksekutor, Penyaliban. salib gitu ya. Iya. Bu. Mana dibilangnya? Karena nggak dapat dalilnya, dari mana kita ambil ini ya? Logika aja gitu ya. Iya, silakan. Kalau logika sih bukan pahlawan, bukan penjahat. Kalau seseorang yang memberikan kebahagiaan atau keselamatan kepada kita itu penjahat atau pahlawan, abangku. Apalagi mereka ini bukan memberikan uang, beliau memberikan keselamatan kekal. Berkat pekerjaan mereka, orang Kristen mendapatkan keselamatan kekal katanya. Maka apa yang pantas dinobatkan kepada mereka para eksekutor ini? Pahlawankah atau penjahat? Di mana mereka telah menyelamatkan miliaran manusia berkat mereka membunuh Yesus. Maka pantas mereka dijuluki pahlawan atau dijuluki penjahat. Kesannya nggak ada sejarah. Jadi kita nggak dapat kalau mereka pahlawan, nggak dapat. Karena nggak ada sejarah. Tapi hasil dari kerjaannya bukan ada hasil kerjaan ke sana. kan abang selamat dapat hidup kekal karena Yesus disalib. Betul, karena Yesus disalib. Tapi bukan berarti eksekutornya yang mendapatkan sejarah itu gitu. Ya kan, sejarah artinya sesuatu yang pernah terjadi. Bagaimana mereka merasuki Yudas, bagaimana mereka membuat kesaksian palsu, bagaimana mereka membuat tipu muslihat. Semua tujuannya itu adalah upaya untuk membunuh. Dan hasil dari pembunuhan itu menjadikan miliaran manusia Kristen mendapatkan hidup kekal di surga. Berarti mereka ini layaknya disebut penjahat atau layaknya disebut pahlawan gitu loh. Dua-duanya nggak bisa tepat. Penjahat nggak bisa tepat, pahlawan nggak tepat, apalagi. Ya, jadi apa cocoknya abang? Orang yang memberikan satu ruang keselamatan untuk abang ini, masa nggak disebut kemudian sebagai apapun, dibilang penjahat tidak, dibilang pahlawan bukan? Karena sejarah nggak menunjukkan hal itu. Ada bang sejarahnya. Kisah Lukas 22 nomor 2. Mahkamah agama, imam-imam kepala bermufakat untuk mencari-cari alasan agar bisa membunuh Yesus. Tapi kan dia bukan eksekutor. Eksekutornya itu kan atas perintah mereka. Perintah. Termasuk Yudas kan, termasuk iblis yang merasuki Yudas. Lihat, ini teksnya temannya Bang Juma, eksekutor. Berarti eksekutor kan memang yang melakukan. Iya,
Yesus sampai ada ditangkap, disalibkan, itu kan kerjasama antar semua lini yang ada pada saat itu. Imam kepala, ahli Taurat, mahkamah agama, kemudian iblis, termasuk Yudas. Itu kan kerjasama dari orang-orang ini melahirkan sebuah keadaan di mana Yesus disalib. Hasil daripada penyaliban, dia keluar dari kubur menjadi Tuhan bagi saudara Kristen. Begitu. Karena Paulus mengatakan begini ya Bang, 1 Korintus 15:17, sia-sia sekiranya tidak ada kebangkitan Yesus, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Ya sekiranya coba. Kebangkitan kan. Ya, berarti bisa nggak bangkit Yesus tanpa disalib Bang? Bisa. Ya, gimana ceritanya? Bunuh diri gitu? Bukan. Jadi, Ya tanpa eksekutor tadi. bagaimana caranya bisa bangkit? Ya tetap juga penyaliban. Itu udah wajib penyaliban. Ya, berarti harus ada eksekutor dong. Siapa eksekutornya? Nah, itu dia tentara Romawi. Tentara Romawi siapa tentara Romawi itu? Ya, yang yang harus menjawabnya bukan saya. Anda yang punya iman. Anda yang membuat caption, Anda yang membuat tema eksekutor salib pahlawan. Tapi Anda tidak tahu siapa. Ya, sekarang siapapun dia, mereka adalah eksekutor. Iya. Tapi Anda nggak tahu siapa dia. Di antaranya Yudas. Ya oke. Yudas. Stop. Hah. Di mana itu tertulis Yudas eksekutor salib? Anda baca Lukas 22 nomor 3, iblis merasuki Yudas sehingga Yudas kemudian menyerahkan Yesus kepada imam-imam dan mahkamah agama. Menyerahkan kan bukan eksekutor. Menyerahkan, abangku, ketika orang itu ingin dibunuh, pasti ada yang menangkap. Misalnya gini. Aku presiden. Ya. Aku yang menyerahkan. Ya. Bukan aku eksekutor kan? Bukan Anda eksekutor, tapi Anda yang memberikan perintah. Perintah. Makanya aku bilang, siapa ini? Ini kan tema Bang Juma ataupun captionnya Bang Juma, eksekutor salib pahlawan gitu loh. Iya. Nggak perlu ditahu. Nggak perlu ditahu siapa eksekutornya. Yang jelas. Nggak tahu ngapain. Loh, lucu begini. Ada nggak eksekutor atau tidak ada eksekutor? Ada kan? Eksekutor. Tapi Ada. siapa? Akibat dari upaya eksekutor ini melakukan pembunuhan terhadap Yesus, Anda mendapatkan keselamatan, betul? Bukan. Lalu? Saya percaya. Saya iman. Iya, kan kitab Anda mengatakan itu. Sekiranya tidak ada kebangkitan, Ya kebangkitan. Lah, bisa nggak bangkit tanpa disalib? Bisa nggak Yesus bangkit tanpa disalib? Oh, ya bisa. Ada aja. Gimana caranya, Bang? Ya dari kematian bangkit. Gimana caranya mati kalau tidak disalib? Oh, ya udah Anda yang ngarang. Anda yang ngarang. Yang terjadi disalib. Anda mengatakan bisa mati tanpa disalib. Anda yang ngarang, bukan saya. Bisa udah. Siapa yang eksekutor? Eksekutor Yang salib. nggak perlu ditahu siapa eksekutor. Yang jelas dia disalib. Ya harus tahu lah. Loh, harus tahu. Harus ditahu. Orang Juma yang buat eksekutor salib pahlawan. Siapa eksekutor ini? Tidak mesti ditahu siapa, yang jelas Yesus itu dibunuh. Harus dibunuh. Yesus itu dibunuh. Itu cuma akal-akalan abang aja, karena bilang Anda mau mengatakan pahlawan salah, bilang penjahat juga salah. Makanya cari alasan bertanya siapa nama eksekutornya. Sekarang kalau saya tanya juga ke abang siapa nama bidan yang menyunat Yesus, gimana? Ya nggak ada. Berarti Yesus tidak disunat. Dasarnya siapa bidannya? Berarti Yesus tidak disunat. Apa ya? Berarti Yesus tidak disunat. Menurut Bible disunat. Nah, siapa yang menyunat? Kalau menurut saya yang sunat kan? Iya. Yang sunat
Iya, yang sunat Yesus siapa? Kalau menurut saya nggak ada dijelaskan. Iya, begitulah. Nah sekarang batal nggak penyunatan? Kenapa? Batal nggak Yesus disunat? Ya nggak ada batal, nggak ada di situ ditulis batal. Ah, berarti tidak perlu nama kan untuk mengetahui Yesus disunat atau tidak disunat. Begitu juga yang disalib. Tidak perlu ditahu siapa yang menyalibkan, siapa yang eksekutor. Itu pertanyaan akal-akalan untuk menghindari kemudian pertanyaan. Apakah yang menyalib Yesus ini, apakah yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Itu aja pun. Dengar dulu. Kan Juma buat di sini eksekutor salib pahlawan. Eksekutor, pahlawan atau penjahat. Nggak ada di sini seperti itu. Pahlawan atau penjahat. Eksekutor salib pahlawan. Enggak bisa. Ini nggak bisa panjang, Bang. Makanya disingkat karena panjang nggak bisa di TikTok. Oke, mantap. Cukup kita yang kembangkan aja karena kita ini berakal gitu loh. Nah, coba lihat di dalam Filipi 2, Bang. Filipi 2 nomor 6, nomor 7 sampai 11. Filipi 2. Coba Anda baca tuh. Bagus ini kan ada Bibelnya, ya. Apa tadi Filipi 2 ayat 6 sampai nomor 11. Saya yang baca gitu. Iya, silakan, Bang. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 16 berbicara tentang kerendahan hati dan ketaatan Yesus Kristus. Sudah? Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kemudian Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, sehingga segala sesuatu akan memuliakan nama Yesus. Amin. Lanjut. Nah ini Filipi 2 ayat 6 sampai 16. Belum selesai ya, Bangku. Ini habis ini. Nomor 11-nya coba baca. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 gitu. Iya. Sampai 11. Itu tadi adalah bagian Alkitab yang menggambarkan kerendahan hati dan kemuliaan Yesus Kristus. Nomor 16-nya, nomor 11-nya. Nomor 11. Ini dia Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Iya, adalah silakan. Yang menggambarkan kerendahan hati dan kemuliaan Yesus Kristus. Segala nama yang ada di langit dan di bumi. Oh, bentar ya, ada sorry ya. Udah. Jatuhkan dulu, jatuhkan. Ada orang beli. Oke. Ya, jatuhkan dulu ya. Oke. Oke, ya. Apa, Kak? Jadi di dalam Filipi itu teman-teman, semua nama di langit dan di bumi akan bertekuk lutut di bawah Yesus. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya manfaat dari penyaliban yang dilakukan oleh imam kepala Mahkamah Agama, Yudas termasuk iblis yang merasukinya. Apa ucapan orang-orang Kristen kepada mereka yang telah melakukan penyaliban? Hai pahlawanku atau hai para penjahat? Itu. Halo saudara. Buka kameranya. Buka kamera, Bang. Silakan buka kamera.
Halo. Nah, gitu dong. Dari sekte mana abang ini? Kristen Protestan. Protestan, iya. Oke, tadi Anda sudah menyimak ada situasi yang mengharuskan saudara Kristen memutuskan satu perkara supaya kami orang Islam ini mengerti duduk perkaranya. Yang menyalibkan Yesus ini bagi Kristen yang sudah diselamatkan menjadi anak Tuhan, menjadi pewaris surga, orang yang hidup bukan lagi di dalam dosa, orang yang kemudian dijamin surga akibat daripada pekerjaan mereka yang telah menyalib Yesus dan dihadiahkan keselamatan itu kepada saudara. Nah, menurut saudara saya Mika Mako, mereka yang telah mengeksekusi Yesus, yang membantu terjadinya kematian di atas salib, itu pahlawan atau penjahat? Kalau menurut saya ya, mengenai untuk penyaliban Tuhan Yesus Kristus, atau yang menyalib atau yang memberi perintah dalam penyaliban Yesus Kristus, itu dinamakan penjahat atau apa tadi, pahlawan. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya perjalanan. Kenapa saya bilang demikian perjalanan? Bahwa membuktikan Yesus itu siapa. Karena sebelumnya ada Yesus, sudah diberitakan atau sudah ada nabi-nabi yang memberitakan tentang Yesus. Jadi tentang penyaliban ini pun sebelum Yesus lahir sudah ada kisahnya. Jadi membuktikan kisah yang telah diberitakan itu, jadi harus ada perjalanannya, Bang. Jadi kalau nggak ada yang menyalib, jadi perjalanan Yesus yang kisah yang sebelumnya diberitakan yang nggak nampak, nggak terbukti. Jadi mengenai kalau kita bilang untuk dia orang yang jahat atau pahlawan, itu tergantung dirinya seseorang. Contohnya saya, kalau saya bertobat, ya saya masuk surga. Jadi kalau saya berpikir, saya tidak bisa memastikan dia penjahat atau pahlawan, karena yang memutuskan dia untuk mau hidup ya dirinya sendiri. Sama kayak abang contohnya, membuat sharing-sharing kayak gini, apakah benar ataukah enggak? Contohnya di mata kaum muslim abang benar, iya kan? Di mata Kristiani sebagian tidak benar, karena perjalanan-perjalanan Kristiani itu terkadang ada yang bisa diterangkan abang, ada juga yang tidak. Jadi karena kami sebagian pemahaman Kristen kayak agak berbeda sama pemahaman abang, ya banyak juga yang contohnya kayak mananya, gimana ya membuat kayak eksekutor salib pahlawan ini, contohnya sama abang tema ini. Terkadang kan kita orang Kristiani kok jadi itu yang dibahas abang ini. Contohnya aja itu. Makanya saya bilang saya tidak bisa memastikan apakah dia penjahat atau pahlawan, karena itulah saya bilang tadi, itu udah perjalanan. Jadi membuktikan bahwa Yesus itu anak Allah. Gitu Bang. Iya, kalau untuk pribadi saya. Ya. Ya. Kalau misalnya nih
ada orang yang berjasa menyelamatkan kita. Oke. Berkat pekerjaan dia sampai segala-galanya kita menjadi nyaman. Dijamin surga, dijamin kehidupan kekal, dosa Gini, Bang. ditebus, segala macam. Itu layaknya disebut apa dia? Penjahat atau pahlawan? Tunggu Bang. Heeh. Kalau membuat pedoman atau perumpamaan. Jadi perumpamaan itu jangan kita buat contohnya yang di luar akal pikiran sehat kita. Karena kenapa? Perumpamaan abang itu tadi. Saya tidak pernah mengalami ke surga. Saya tidak pernah mengalami ke neraka. Kan itu. Jadi abang kasih perumpamaan yang saya tidak pernah alami ya. Enggak kurasa kalau abang juga berpikir secara logis, kurasa enggak nyampe. Jadi cobalah kasih perumpamaan kayak mana. Jadi yang di dunia, ya yang di duniawi yang kita alami. Contohnya abang, saya katakan, bang, kayak mana rasanya di neraka? Saya tanya sama abang, contoh, palingan yang abang ceritakan, yang sudah abang pahami atau yang secara tulisan atau apa segala macam, itu yang abang terangkan. Kalau yang secara yang aslinya contohnya untuk saya pernah kayak gini, merasakannya kayak gini, ya nggak bisa kan? Enggak bang, kan dikatakan jadi, dalam bentar ya, bentar dulu bang, bentar. Silakan. Oke bang, oke. Iya kan di dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 15:17, di situ dikatakan kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan Kristen. Bahkan dikatakan kalau Yesus itu tidak mati, maka Kristen masih hidup di dalam dosa. Bayangkan itu bang. Artinya dengan matinya Yesus di tiang salib, maka seluruh dosa-dosa orang Kristen itu dihapus. Berarti pelaku pembunuhan ini, yang terlibat dalam upaya pembunuhan ini, semuanya adalah orang-orang yang berjasa untuk menyelamatkan Kristen. Kan begitu? Nah, saya ingin pandangan saudara. Bagi orang yang telah memberikan saudara hidup kekal, memberikan keselamatan kepada abang, itu pahlawan abang atau itu penjahat? Gitu loh. Gini bang, tujuan Yesus Kristus ke dunia untuk apa? Tujuan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel. Jadi orang Kristus, contohnya saya, sebelum Tuhan Kristus datang, apakah saya contohnya, saya memang belum lahir, contohnya di orang-orang yang menyalibkan Tuhan, apakah orang itu pendosa atau tidak? Kalau dalam pandangan Yesus, mereka itu pendosa. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Bahkan di dalam Matius 16 kata Paulus, orang yang berpikir Yesus akan disalib itu adalah iblis, kata Yesus. Kata Yesus loh. Ya, dari situlah kita ambil secara logikanya ya bang. Bahwa manusia itu pendosa, orang yang berdosa, orang yang jatuh di dalam dosa. Nah, jadi tujuannya sudah kita tahu bahwa gimana caranya kita lepas dari dosa. Tidak ada pandang bulu yang menyalibkan, siapa yang asap rokok, asap rokok, kena teguran.
Asing di pedi kagak belum ada yang semua pada bingung ditanyai. Saudara Mika Mako kena pelanggaran bang, rokok bang. Halo. Apa ini bacanya? Israel. Halo. Israel. Buka kamera bang. Israel buka kamera. Benderanya sudah Israel, namanya Israel, tapi pengecut tidak mau buka saudara ini. Penakut. Nama aja yang keren. Halo. Moderator masih ada di bawah. Kok masuk pula ini kemarin? Halo. Ada siapa ini? Halo bang. Halo. Iya, buka kamera abangku. Siap. Iya. Gimana tadi bang? Sampai di mana kita? Itu tadi di Filipina. Iya, Filipi 2. Ya. Silakan. Itu tadi lah aku rasa. Berbicara tentang kerendahan hati dan ketaatan Yesus Kristus. Bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya meneladaninya. Iya bang, dibaca bang. Karena penyaliban terhadap Yesus, maka diterangkan di dalam kitab saudara Filipi 2 itu. Dari di nomor 10, maka seluruhnya di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut di langit maupun yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Itu akibat apa? Akibat dia disalib. Berarti orang yang menyalib Yesus ini adalah orang yang sangat berjasa bagi orang Kristen. Karena tanpa pekerjaan mereka, seluruh lidah tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada itu disebut bahwa tanpa kerja keras mereka, bahwa tanpa kerja tangan mereka, nggak ada dia disebut di situ. Lah coba 1 Korintus 15:17 itu. 1 Korintus, lari lagi kita. 1 Korintus. Ya iya kan Anda membantah dalil. Ya, makanya saya kasih dalil. Membantah loh. Harus dibaca dulu. Dalil tadi dikatakan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, 9, 10, 11. Salib
mengakibatkan kemudian seluruh nama di langit dan di bumi bertekuk lutut kepada Yesus. Nomor 10-nya itu, nomor 11-nya, dan karena penyalibanlah kemudian maka semua lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Berarti salib ini sangat bermanfaat bagi orang-orang Kristen. Maka sebagai seorang Kristen yang punya nurani, yang punya hati, yang punya akal, yang pandai berterima kasih, apa yang pantas bagi dia yang telah terlibat dalam penyaliban Yesus itu, diberikan gelar pada mereka oleh saudara. Apakah dia pahlawan saudara atau dia adalah penjahat? Kalau pahlawan, berarti para penjahat ini adalah pahlawan Anda. Kalau dia penjahat, berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Mana yang betul? Kalau penjahat menyelamatkan Anda, bukan Yesus. Karena tanpa mereka, Yesus tidak disalib. Jadi diapain? Ya, mungkin di strum listrik, Bang. Di strum listrik gitu ya? Iya. Maka Anda harus mengucapkan kepada PLN terima kasih. Karena berkat mereka dosa-dosa ditebus. Yesus menjadi Tuhan. Coba Anda baca di Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan, baik bagi orang yang mati maupun bagi orang yang hidup. Bayangkan luar biasanya itu penyaliban. Ya luar biasa. Nah, maka apa yang harus diberikan kepada penyalibnya? Julukan apa? Pahlawan atau penjahat? Julukan apa? Pahlawan atau penjahat? Gitu ya? Iya, iya. Yang mengatakan dia bahwasannya dia penjahat siapa? Lah, dia membunuh orang benar. Siapa orang Yesus benar? orang benar. Yesus orang benar? Iya dong. Akulah jalan, akulah kebenaran, katanya. Kamu Tapi percaya? Ya itu ucapan Yesus. Iya, kamu percaya? Saya bukan Kristen. Bukan masalahnya Kristen, kamu percaya nggak? Saya bukan Kristen, Bang. Ngapain saya percaya? Saya kan bukan. Kalau Anda tidak percaya, Itu bukan iman saya, abangku. Itu iman Anda. Anda yang harus percaya, bukan saya. Itu bukan iman saya. Anda yang harus percaya. Makanya Anda saya tanya, Yesus itu adalah orang benar. Nah, dibunuh sama penjahat. Kalau Anda mengatakan dia penjahat, berarti lepaskan hadiah yang dikasih sama penjahat. Masa Anda menerima hadiah terus Anda mengatakan, kau jahat loh, jahat loh. Tapi Anda nikmati hasil upahnya, hasil kerjanya. Kalau Anda mengatakan dia pahlawan, berarti pahlawan Anda adalah setan. Gimana ya? Serba salah kan? bisa. Lah iya dong. Kan bukan ada kita berbicara bahasanya itu pahlawan kan? Iya, tapi sebagai orang yang menerima hadiah keselamatan itu, apa yang layak Anda sandingkan, Anda berikan kepada mereka yang telah melakukan eksekusi terhadap Yesus? Begini loh Bang Jum, itu nggak tercatat dalam sejarah. Jadi Tercatat dalam Bible, Abang. artinya gini loh Bang Jum, contohnya begini, Indonesia merdeka tahun sekian, ada dalam